Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Pratama dari program studi Rekayasa Inovasi dan Otomasi. Di sini saya akan memenuhi tugas dari sistem implementasi industri yang mana saya akan menjelaskan terkait board PCB saya beserta skematik, beserta PCB-nya, lalu untuk tujuan untuk apa, lalu implementasinya di mana, nah, lalu em, komponennya ada apa saja seperti itu. Jadi em, board yang saya buat itu dinamakan board sandblasting. Lalu untuk em, tujuannya ya lah, jadi board sandblasting ini itu digunakan pada sebuah alat yang bernama sandblaster. Nah, sandblaster di sini ialah em, digunakan untuk em, menghancurkan lapisan karat pada sebuah tangki atau sebuah plat besi atau sebuah plat baja gitu kan, dan itu digunakan pada industri. Nah, cara kerja semester ini ialah dengan memprotkan sebuah material dua tiga tiga material, ada pasir silika, lalu ada air, dan ada angin yang bertekanan, angin dan air yang bertekanan. Maka dari itu ketika semester itu disemprotkan dan keluar tiga material secara bersamaan, dan itu akan melunturkan sebuah karat pada sebuah plat atau tangki. Nah, lalu um, dibuatnya board sandblasting ini uh, untuk bertujuan agar sistem sandblaster yang saya buat ini itu berjalan secara elektrikal atau berjalan secara kontrol otomatis, agar um, alat sandblaster ini dia mempunyai sebuah sistem keamanan pada saat bekerja. Nah, um, board ESP yang saya buat ini itu terdiri dari beberapa komponen. Di antaranya ada pressure flow, ada air flow, flow sensor arus, sensor aliran air, sensor aliran udara, lalu ada limit switch, lalu um, ada relay untuk pompa, lalu ada solid state relay untuk valve, jadi ada valve solenoid juga, lalu ada sensor ultrasonik, dia untuk mengukur kapasitas tangki apakah dia kosong atau tidak, lalu terdapat beberapa tombol start dan tombol stop. Nah, lalu berikutnya saya akan memberikan atau menunjukkan sebuah skematik dari board ESP sampai saya. Nah, ini adalah skematik dari board yang saya buat. Nah, untuk kontrolernya, mikrokontroller yang saya pakai ialah ESP32. Lalu untuk menghubungkan antara ESP32 dengan software Arduino IDE agar board saya ini bisa diinstal, maka harus bisa terhubung dengan saya menambahkan sebuah chip serial yaitu CH340C. Lalu untuk tegangan yang diterapkan pada sebuah board saya ini ialah 12 volt, 5 volt, dan 3 volt. Nah, lalu di sini terdapat uh, konektor untuk input sensor. Yang untuk sensor ada 4 sensor. Di sini ada flow 1, flow 2, pressure, ultrasonic, dan limit speed. Nah, untuk outputnya di sini ada relay dan 3 solid state relay untuk valve ya. Untuk selain valve ada valve untuk air, ada valve untuk angin, ada valve untuk pasir silika. Untuk relay digunakan untuk pompa. Lalu terdapat konektor tambahan yang saya dedicated untuk ADC. Nah, ini untuk rangkaian dari ESP32. Lalu juga ada buzzer di sini sebagai bisa untuk pengaman dan sebagai bisa untuk
indikator starting system. Nah, berikutnya berikutnya saya akan menunjukkan PCB, desain PCB saya. Nah, cara kerja dari board ISP32 saya itu ialah em, ketika kapasitas dia kosong, maka sistem tidak bisa dimulai. Lalu ketika katup dia belum tertutup, maka sistem tidak bisa dijalankan. Lalu ketika uh, valve ketika ketika tombol start belum ditekan, sistem juga tentunya tidak bisa dijalankan. Lalu um, ketika pompa itu belum dihubungkan, atau ya pompa belum dihubungkan, maka sistem tidak bisa dijalankan. Maka agar sistem bisa di start, maka beberapa hal tadi itu harus terpenuhi seperti itu. Lalu sistem bisa dijalankan. Nah, di dalam sistem pada board SandBlasting ini saya terapkan beberapa interlock ya, yang dimana agar pengamanan dari cara kerja dari SandBlaster ini aman, dalam keadaan aman dan tidak membahayakan orang lain seperti itu. Nah, ini di sini terdapat desain atau PCB editor dari board saya ya, seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada sekitar 15 sampai 17 konektor yang saya dedicate untuk beberapa komponen pada project saya ini. Nah, berikutnya saya akan menunjukkan ialah interview live view, yang dimana interview live view ini digunakan agar kita bisa memonitoring parameter-parameter yang di-sensing oleh sensor yang saya punya, dan lalu di dalam interview ini juga kita bisa melihat data logging yang dihasilkan atau diambil dari beberapa parameter ketika sistem tersebut dijalankan. Jadi dari data logging tersebut terlihat kapan kita login, lalu parameternya, lalu tanggalnya. Jadi setiap setiap uh, 5 detik sampai 10 detik itu data akan terupdate secara kontinu. Seperti itu. Saya akan menunjukkan untuk interview review-nya seperti ini. Jadi di sini terdapat GUI interface ya. Interface dari SandBlasting. Pertama, main panel ini terdapat tombol login. Jadi sebelum kita masuk ke HMI-nya, kita harus login terlebih dahulu. Lalu di sini ada tab login, kita harus memasukkan nama dan NIM, lalu submit. Jadi di sini tidak tidak di sini batasan untuk project saya adalah tidak menerapkan sebuah sistem keamanan pada HMI-nya. Jadi hanya cukup submit saja, login. Jadi siapapun bisa login, dan itu terdata pada data log. Siapa yang login, siapa login, hanya berapa, itu akan terdata di data log. Walaupun form login ini tidak harus mempunyai sebuah akun, jadi siapapun bisa mengakses HMI ini seperti itu. Setelah submit, akan masuk ke workspace. Di dalam workspace itu terdapat tombol start dan stop. Jadi tidak hanya kita bisa menekan atau menyalakan sistem melalui sebuah board yang tombol start dan stop di hardware, tapi juga kita bisa menekan atau menjalankan sistem melalui HMI. Jadi dalam HMI terdapat tombol start dan stop juga. Lalu terdapat sebuah indikator tanggal dan lampu menjadi sebuah indikator saja, tapi juga sebagai um, untuk pengambilan data. Nantinya parameter-parameter tersebut diambil untuk menjadi sebuah data login seperti itu. Lalu kita juga tentunya bisa melihat tab dari data logging
ini. Nah, di sini akan nantinya tampil sebuah data logging ketika sistem tersebut berjalan secara kontinu nantinya. Gitu. Nah, untuk program dari Review seperti ini. Di sini program review saya menggunakan um, prosedur and customer loop yang dimana menurut saya untuk prosedur dan customer loop ialah sebuah uh, program arsitektur program yang rapih dan sangat terstruktur menurut saya dan tidak membuatnya menjadi berantakan seperti itu. Nah, GUI dari interface review-nya akan terus berlanjut saya kembangkan seiring berjalannya waktu karena yang terlihat di sini hanya baru sekitar 40% dari total 100%. Jadi uh, akan terus saya kembangkan untuk menyelesaikan tugas dari sistem implementasi industri dan menyelesaikan tugas dari board yang telah saya punya ini. Seperti itu. Berikutnya saya akan menunjukkan board saya ya. Nah, di sini sudah terdapat board ESP yang saya punya. Nah, seperti ini. Ini saya sudah menyolder semua komponen baik itu JST dan komponen-komponen pendukungnya. Nah, di sini baru saya pasangkan sensor, satu sensor dan satu tombol, ada tombol start dan dan sensor ultrasonic. Nah, um, board yang saya punya board yang saya punya cukup besar ya, cukup panjang seperti itu. Dan ini bagian belakang tidak terlalu banyak komponen. Nah, itu tuh. Dan alhamdulillahnya ini bisa dijalankan, tidak ada kendala baik itu dari serialnya maupun dari ISP-nya. Maka dari itu untuk board ISP juga akan terus saya kembangkan di dalam programnya agar semua komponen bisa saya selesaikan dan bisa saya program sesuai dengan cara kerja SAM tersebut seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait eh, tugas dari sistem informasi industri yang mana saya menjelaskan terkait cara kerja Sandester, tujuannya, lalu untuk implementasinya di mana, komponennya seperti apa, dan interface UI LFP seperti itu. Saya Rifki pertama, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.